Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan nama saya Anessa Nurhadiza dengan NIM 24060010 dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Nah, kali ini kita akan membahas terkait demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Bagaimanakah perkembangan demokrasi di Indonesia? Perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi dalam 4 fase. Yang pertama, fase demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer di Indonesia berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen dan pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-ciri dari demokrasi parlementer. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Parlementer memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Kemudian yang kedua, pemerintah parlementer. Pemerintah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian keterlibatan partai politik. Partai politik memiliki peran penting dalam proses politik dan pemerintahan. Nah, sistem demokrasi parlementer di Indonesia berakhir pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang mengubah sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin. Kemudian fase yang kedua yaitu fase demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama di Indonesia berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri dari demokrasi terpimpin? Yang pertama, konsentrasi kekuasaan, di mana Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat besar dan menjadi pusat pengambilan keputusan. Yang kedua, yaitu pembatasan kebebasan pers. Pers diawasi ketat oleh pemerintah dan banyak media yang dibredel atau dibatasi. Yang ketiga, pembubaran partai politik. Beberapa partai politik dibubarkan atau dibatasi aktivitasnya seperti Partai Masyumi dan PSI. Kemudian, pembentukan Front Nasional. Pemerintah membentuk Front Nasional sebagai wadah untuk menggalang dukungan masyarakat. Demokrasi terpimpin di Indonesia berakhir dengan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang kemudian membuka jalan bagi Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Kemudian fase demokrasi yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Demokrasi Pancasila atau Orde Baru di Indonesia berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri-ciri dari demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Yang pertama, stabilitas politik. Pemerintah Orde Baru menekankan stabilitas politik dan keamanan nasional. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara dan landasan bagi semua kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga, keterlibatan Golkar. Golkar menjadi partai politik dominan dan pendukung utama pemerintah. Yang keempat, pembatasan kebebasan pers. Pers tetap diawasi ketat oleh pemerintah meskipun tidak seketat pada masa demokrasi terpimpin. Dan yang kelima, pembangunan ekonomi. Pemerintah Orde Baru menekankan pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Nah, demokrasi Pancasila atau Orde Baru berakhir dengan lengsernya Presiden Soeharto sebagai presiden pada tahun 1998 dan digantikan oleh Baharudin Yusuf Habibie. Periode ini menandai transisi menuju era reformasi di Indonesia. Fase keempat atau yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila di era reformasi, yaitu dari tahun 1998 sampai sekarang. Ciri-ciri dari demokrasi Pancasila pada era reformasi. Yang pertama, demokratisasi. Proses demokratisasi yang lebih luas dan partisipatif dengan pemilihan umum yang lebih bebas dan adil. Yang kedua, otonomi daerah.
Pemerintah memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan keuangan. Yang ketiga, keterbukaan dan transparansi. Pemerintah lebih terbuka dan transparan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, penghormatan hak asasi manusia. Pemerintah lebih menghormati hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Yang kelima, pluralisme dan multikulturalisme. Masyarakat Indonesia lebih menghargai keragaman dan perbedaan budaya, agama, dan suku. Era reformasi ini menandai perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia, dengan penekanan pada demokrasi, kebebasan, dan partisipasi masyarakat. Nah, itulah tadi pembahasan terkait perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Sekian, dan sampai jumpa.